Pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II pada Oktober 1928 menjadi wujud semangat para pemuda Indonesia untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Lantas, bagaimana kronologi peristiwa Sumpah Pemuda? Apa makna penting dari Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini? Penjelasannya adalah yang pertama, organisasi kepemudaan. Pemuda memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Para pemuda telah memelopori berdirinya organisasi kepemudaan yang awalnya bersifat kedaerahan. Dalam perkembangannya, sifat kedaerahan melebur menjadi rasa persatuan demi mewujudkan semangat nasionalisme Indonesia. Rasa persatuan pemuda pada masa pergerakan nasional terus dipupuk dan dikembangkan melalui organisasi-organisasi kepemudaan. Organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional. Nama organisasinya Trikoro Darmo, pembentukannya 7 Maret 1915. Jong Java, 12 Juni 1918. Jong Sumatranen Bon, 9 Desember 1917. Pemuda Kaum Betawi, 1923. Jong Minahasa, 1919. Perkumpulan Madura, 1 Januari 1920 dan Jong Ambon 1909. 2. Kongres Pemuda I dan Kesadaran Persatuan. Penyelenggaraan Kongres Pemuda bermula dari diskusi dan konferensi yang diadakan oleh organisasi-organisasi pemuda. Pada 15 November 1925, beberapa organisasi kedaerahan mengadakan konferensi. Konferensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Kongres Pemuda. Selain itu, konferensi tersebut berhasil menyepakati pembentukan sebuah komite yang diketuai oleh Tabrani. Komite tersebut diberi nama Komite Kongres. Komite ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Setelah melalui berbagai persiapan, Komite Kongres berhasil menyelenggarakan Kongres Pemuda I pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Penyelenggaraan Kongres Pemuda I bertujuan mencapai persatuan pemuda Indonesia dan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam Kongres Pemuda I, terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan gagasan-gagasan tentang persatuan. Beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan dalam kongres tersebut sebagai berikut. 1. Sumarto dengan topik Gagasan Persatuan Indonesia. 2. Bahder Jodhan dengan topik Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia. Dan 3. Muhammad Yamin tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusasteraan Indonesia di masa mendatang. Di antara gagasan-gagasan yang disampaikan para tokoh tersebut, gagasan Muhammad Yamin memunculkan kesadaran bagi para pemuda terkait perlunya bahasa persatuan. Kongres Pemuda I berhasil menyepakati penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Para mengadakan konferensi pada 15 Agustus 1926. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan organisasi pemuda daerah. Konferensi ini berhasil memutuskan pembentukan sebuah badan permanen untuk keperluan persatuan Indonesia. Sebagian besar perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut menyepakati pembentukan organisasi tersebut. Dalam perkembangannya, organisasi tersebut diberi nama Jong Indonesia. Pada 31 Agustus 1926, Jong Indonesia mengadakan rapat. Rapat ini berhasil merumuskan dan mengesahkan anggaran dasar. Jong Indonesia menegaskan tujuannya untuk menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia. Dasar gerakan Jong Indonesia adalah nasionalisme yang mengarah terwujudnya Indonesia Raya. Dalam perkembangannya, Jong Indonesia berganti nama menjadi Pemuda Indonesia. 3. Kongres Pemuda II dan Ikrar Sumpah Pemuda.
Perjuangan para pemuda dalam mengorbankan semangat nasionalisme Indonesia kembali ditunjukkan melalui pembentukan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia di Jakarta. Perhimpunan yang resmi dibentuk pada September 1926 ini bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menghapus segala bentuk sifat kedaerahan. Dalam perkembangannya, PPPI berinisiatif mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Pemuda II sebagai tindak lanjut Kongres Pemuda I. Penyelenggaraan Kongres Pemuda II menghasilkan keputusan penting, salah satunya Sumpah Pemuda. 4 makna penting Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada acara puncak Kongres Pemuda II memiliki makna penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makna penting ikrar Sumpah Pemuda sebagai berikut. A. Penguat semangat perjuangan kemerdekaan. Butir pertama dalam ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan kebanggaan para pemuda Indonesia terhadap tanah kelahirannya. Para pemuda bertekad membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa lain. Pengaruh kolonial Belanda yang dominan pada masa itu dinilai telah menghambat perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peristiwa Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk meneguhkan semangat mewujudkan Indonesia merdeka. Yang B. Pengukuhan semangat kebangsaan dan persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda berperan penting dalam proses pengukuhan semangat kebangsaan bagi para pemuda Indonesia pada masa pergerakan nasional. Ikrar Sumpah Pemuda menegaskan persatuan bangsa merupakan sesuatu yang mutlak. Berbekal semangat kebangsaan dan persatuan, bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di seluruh penjuru dunia. Yang terakhir C. Pendorong pertumbuhan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku yang memiliki kemajemukan bahasa. Para pemuda bersepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bertujuan menyatukan gagasan para pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang, daerah, dan budaya. Ikrar Sumpah Pemuda menyiratkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya yang memiliki bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak hanya sebagai alat pemersatu, tetapi juga menjadi ciri-ciri dan identitas bersama.